Ya, dari AM Sengaja 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Selamat siang. Halo, apa kabar? Pagi jelang siang di Bincang Spesial. Saya Denny Arta bersama dengan Anda di siang kali ini. Kita spesial ngomongin tentang bagaimana potensi industri wisata kuliner di Jateng, di Jogja, Jateng, dan juga di Kedu lah, saya sebut seperti itu. Dan bagaimana kemudian ini bisa menjadi pemantik dan pemicu dari bergeraknya roda industri wisata di daerah istimewa Yogyakarta dan Kedu, di sekitar Yogyakarta. Saya akan bersama dengan yang ini spesial juga ya. Saya bersama dengan Direktur Pemasaran Badan Otorita Borobudur, Pak Agus Rohadi, yang ini akan bercerita banyak dan juga saya akan nanti tanya ke Pak Agus tentang bagaimana Pak Agus dan BUB melihat potensi kuliner di daerah istimewa Yogyakarta dan juga Kedu. Pak Agus, selamat pagi Pak, sehat Pak? Selamat pagi Mas Denny, salam sehat, penuh semangat. Iya, mungkin mendekat ke mikrofon Pak, biar suaranya lebih terdengar dengan luar biasa Pak. Kayaknya suaranya Pak Agus ini memang gede soalnya. Sehat Pak Agus? Ya, silakan Pak. Sehat ya. Sehat. Di pagi ini kita akan ngomong banyak tentang kuliner. Ini kita tahu kuliner ini menjadi salah satu daya tarik wisata di DIY, kemudian di wilayah-wilayah sekitarnya. Nah, saya ke Pak Agus. Pak Agus, bagaimana Pak Agus melihat potensi kuliner di DIY dan Kedu? Apakah ini bisa benar-benar menjadi pemantik Pak dan dari bergulirnya industri pariwisata di dua wilayah ini Pak? Gini Mas Denny, kita pertama melihat bahwa kuliner itu merupakan salah satu industri kreatif ya. Jadi kalau sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang ekonomi kreatif, maka kuliner itu salah satu dari 17 subsektor. Nah, 3 besar penghasil devisa untuk dari ekonomi kreatif ini. Yang pertama adalah kuliner, yang kedua adalah kriya, yang ketiga adalah fashion. Sedangkan yang lain-lain seperti musik, industri TV dan lain-lain itu masih di bawahnya. Jadi 3 ini yang menjadi 3 besar lah, kira-kira seperti itu. Nah, ekonomi kreatif ini sangat menarik untuk Indonesia karena Indonesia ini kalau kita bicara momentum, kalau kita bicara teknologi, kita bicara ilmu-ilmu murni, Indonesia itu sudah kalah jauh lah dengan negara-negara lain. Oke. Sehingga kita akan kesulitan, momentum kita udah nggak ada lagi. Tetapi kalau ekonomi kreatif beda ceritanya, karena Indonesia ini peluangnya besar. Anak-anak muda ini kan suka sekali bagaimana mereka membuka YouTube, membuka internet. Mereka sangat aktif sekali melakukan itu, sehingga mereka bisa mengkombinasikan apa-apa yang mereka peroleh. Nah, itu memungkinkan untuk dimonetisasi. Misalnya contoh sederhana, kita lihat si Alibata ya. Alibata itu fingerstyle. Dia itu subscribernya itu sampai dengan hampir 6 juta kalau nggak salah. Betul. Satu kali rilis dia itu yang viewernya itu bisa jutaan. Nah, bisa dibayangkan monetisasi dari apa yang dia lakukan. Ini merupakan devisa buat kita. Nah, itu baru dari sisi itu. Tetapi sisi-sisi yang lain banyak sekali. Tuntutan mengenai kriya, tuntutan mengenai fashion ini juga sangat luar biasa di dunia internasional. Salah satu contoh misalnya Pak Singgih itu saya kenal beliau itu di Desa Kandangan, Papringan, Temanggung. Ya. Nah, beliau itu membuat yang namanya sepedagi. Sepedagi itu sepeda pagi dari bahan bambu. Nah, ini juga produk kreatif. Dia menjualnya itu termurah itu 3,5 juta, termahal itu hampir 15 juta. Iya. Nah, ini kan sesuatu yang sangat luar biasa. Potensinya itu ada. Kemudian di Indonesia, di desa-desa itu banyak sekali. Nah, itu juga bisa melibatkan anak-anak muda. Nah, itu yang saya katakan bahwa potensi ekonomi kreatif ini sangat luar biasa. Nah, pagi ini tadi saya diminta untuk melepas
jelajah kuliner Nusantara, warisan heritage dari kuliner yang ada di daerah DIY Kedu. Nah, menurut saya apa yang dilakukan Harian Jogja terkait dengan jelajah kuliner ini memang bagus sekali. Kita lakukan dalam bentuk kolaborasi, ya, dalam bentuk kolaborasi di situ. Karena kalau kita sendiri-sendiri biayanya pasti mahal lah. Tetapi dengan kita kolaborasi biayanya menjadi lebih ringan. Dan outputnya juga semakin bagus karena ini bisa digaungkan dengan berbagai pihak. Iya. Artinya BOB memiliki media sosial, kemudian Harjok juga punya media, radio, harian, bahkan media sosial juga. Nah, ini gaungnya juga akan menjadi semakin meluas. Dengan semakin dikenalnya kuliner kita, ini kita berharap bahwa kuliner kita, khususnya Kedu DIY Joglo Semar, ini menjadi yang menarik. Sebagaimana kita ketahui, misalnya di Jepang, kita mengenal yang namanya ramen. Kita kenal yang namanya spaghetti, kita mengenal yang namanya pizza, kita mengenal tom yum. Bahkan kita itu belum pernah ke negara yang bersangkutan. Ya, betul. Ya kan? Betul. Tetapi Banyak kejadian. kita mengenal dengan hal-hal semacam itu. Nah, harapan kita, Indonesia itu kan punya berbagai jenis kuliner ini. Yang sangat populer di Indonesia ini ada sate, ada nasi goreng, ada rendang. Nah, ini kan punya potensi untuk dikembangkan ke luar negeri. Makanya yang namanya makanan itu seharusnya bisa dijadikan diplomasi kuliner. Oh, ya, istilahnya diplomasi kuliner. Oke. Kuliner. Karena beberapa waktu yang lalu saya ke kedutaan negara kita di negara sana, di luar negeri. Itu mereka mengundang teman-teman dari negara lain. Biasanya mereka menikmati makanan khas dari daerah kita. Nah, ini kan sebagai diplomasi juga. Bagaimana dengan kuliner itu komunikasi bisa lebih enak, komunikasi lebih bisa fluent, lancar, dan lain sebagainya. Ya, bagus. Masakan warisan leluhur itu kan banyak dan punya banyak potensi untuk menjadi daya tarik orang untuk datang, untuk mencicipi, kemudian menceritakan pengalaman mencicipi masakan warisan leluhur ini. Bagaimana sebenarnya tantangan yang dihadapi oleh pelaku industri masakan warisan leluhur untuk mempromosikan ataupun tadi istilahnya mendiplomasikan produknya ke luar negeri, Pak? Saya melihat potensinya sangat luar biasa besar. Hanya saja banyak teman-teman kita para pelaku itu konsistensinya yang relatif agak lemah. Biasanya kalau yang sifatnya Anda kenal, kita sebut aja ya, makanan fried chicken, mereka itu standarisasinya sangat tinggi. Misalnya mereka memberikan takaran-takaran untuk bumbu-bumbunya, untuk merafinasi, untuk dan lain sebagainya, itu dengan standar yang betul-betul ketat. Misalnya kalau fried chicken itu mereka menggorengnya dengan temperatur tertentu, waktunya berapa lama. Nah, sebelumnya kalau itu dimasukkan kulkas, dikeluarkan dulu berapa lama. Nah, ini yang saya katakan bahwa konsistensi di dalam menciptakan produk itu betul-betul ketat. Jadi tidak hanya sembarangan. Nah, di kita kadang-kadang yang terjadi adalah memang ada orang yang mampu menciptakan masakan yang betul-betul lezat, tetapi pada saat orang itu sudah nggak ada, itu bermasalah. Karena rasanya bisa berubah. Iya. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, kembali ke potensi. Potensinya itu sangat luar biasa besar karena di Indonesia ini hampir setiap daerah itu memiliki uniqueness, memiliki kekhasan untuk produk-produk kulinernya.
Nah ini yang menurut saya pangsa pasar milenial di dunia ini pasti akan tertarik. Karena apa? Karena mereka itu kan menginginkan experience ya. Iya, betul. Ya, anak muda itu kan menginginkan experience, termasuk experience pengecap mereka, lidah mereka. Jadi kalau mendapatkan sesuatu yang berbeda ini menarik. Saya pernah ngajak keluarga saya punya 3 anak, semuanya milenial. Saya surprise begitu saya ajak ke Thailand. Yang mereka coba makan itu adalah Scorpio goreng, kalajengking goreng, ya? Terus tokek goreng. Itu dimakan oleh anak saya. Oke. Kita pergi ke pasar apung, di sana itu jenis makanannya macam-macam. Nah saya surprise, anak muda itu yang berani mengekspresikan dirinya dengan memakan hal-hal yang sangat ekstrim pun berani mereka, karena mau mencoba mengeksplor experience-nya. Iya, Pak Agus, saya akan undang untuk Anda pendengar yang pengen bergabung ngobrol dengan Pak Agus terkait dengan potensi kuliner dan juga pariwisata di DIY dan juga di Kedu. Anda boleh gabung di 081-862-1013 ataupun juga silakan tulis di kolom komentar Instagram Star Jogja FM. Pak Agus, ada yang bertanya juga terkait dengan bagaimana teman-teman BOB sendiri melihat industri kuliner di daerah istimewa Yogyakarta dan juga Kedu. Apakah ini memang sudah layak untuk di go internasional kan, Pak? Monggo Pak Agus. Jadi gini, kalau BOB itu kan sebenarnya Satker atau Satuan Kerja di bawah Kementerian Pariwisata. Nah kalau kita bicara Kementerian Pariwisata ini kan pemerintah. Nah pemerintah itu tugasnya ada 4. Sebagai koordinator, sebagai regulator, sebagai fasilitator, dan sebagai akselerator. Yep. Nah, BOB menjalankan itu semua, itu yang kita lakukan. Nah, kaitannya dengan kuliner, memang kita mendorong bagaimana produk-produk lokal ini mampu untuk bisa keluar. Artinya jangan sampai kita nikmati sendiri, tetapi harus kita kenalkan. Makanya tadi saya katakan sebagai diplomasi antar bangsa itu memang kejadiannya seperti itu. Jadi misalnya Indonesia dikenal satenya, dikenal rendangnya atau apa. Ini harapan kita itu bisa muncul kayak gitu. Nah di DIY itu kan banyak makanan-makanan khas, misalnya gado-gado. Nah gado-gado ini kan di luar negeri kan nggak ada ini namanya gado-gado. Nah, ini kan bisa juga nanti dikembangkan bagaimana supaya bisa dikenal oleh masyarakat luar negeri. Karena beberapa ini mungkin sebuah kasus, bukan kita generalisir, tetapi ada beberapa temen itu yang orang bule, dia begitu merasain gado-gado surprise, ini apa, bahannya apa, materialnya apa. Nah ini kan kembali lagi bagaimana sebuah produk kuliner sepanjang kita kasih narasi yang menarik, sepanjang kita kasih cerita-cerita bumbu-bumbu yang menarik, itu akan menguatkan produk itu sendiri. Jadi potensinya menurut saya akan sangat luar biasa besar. Iya, kembali pertanyaan di pos Pak. Selamat pagi jelang siang, saya lihat dari Bantul mau bertanya Pak, bagaimana peran BOB? Kembali Pak, ditanyakan tentang peran BOB ini untuk memajukan sektor kuliner di Jateng dan DIY. Memajukan sektor kuliner, kita tahu potensinya besar, untuk memajukannya bagaimana Pak? Ya, tadi pagi yang saya ceritakan, saya melepas jelajah kuliner, itu salah satu peran BOB untuk turut mensukseskan kuliner yang ada di DIY ini. Artinya dengan turut serta itu kita kan ikut mempromosikan. Misalnya nanti dari jelajah kuliner itu kan ada outputnya. Nah outputnya ini bisa kita informasikan lewat medsos kita, lewat media, lewat berbagai channel lah. Ini yang kita ingin sampaikan. Hanya saja perlu kekuatan narasi-narasi, karena yang namanya kuliner itu kan perlu pembuktian. Pedesnya sepedes apa, manisnya semanis apa, itu kan perlu dicicipi.
Jadi tidak hanya bisa dinarasikan saja, tetapi narasi itu sebagai penguat cerita. Jadi itu peran BOB lebih ke arah ke sana untuk kuliner ini. Dan selain itu, kita setiap membuat kegiatan apapun bentuknya, kita selalu melibatkan UMKM lokal untuk mendukung kita, misalnya apakah dalam bentuk suplai makanannya, suplai souvenirnya dan lain-lain. Itu kita semuanya ngambil dari masyarakat sekitar. Oke, Pak Agus, kalau kita melihat industri pariwisata di Indonesia ataupun juga di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya kan sudah mulai bergerak cukup cepat. Bahkan tadi Pak Agus ngendiko kayaknya sudah mendekati 80% nih pulihnya. Betul Pak, kondisinya seperti itu Pak? Kalau pariwisata itu sekarang ini, ya ini aja. Anda bisa cek di Visiting Jogja ya, itu kan aplikasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi DIY, itu seberapa besar. Jadi kalau Anda mau check-in hotel untuk weekend, itu Anda sudah kesulitan. Kalau Anda sifatnya goso itu akan sulit. Harus pesan beberapa hari sebelumnya, karena memang kondisi pariwisata kita itu relatif lebih bagus. Mengapa demikian? Ya, kita sadari bahwa satu, aksesibilitas kita, jalan tol katakanlah Trans Jawa itu sudah selesai. Itu memudahkan wisatawan misalnya Jawa Barat, DKI, Jawa Timur, Jawa Tengah masuk ke Jogja itu relatif lebih pendek waktunya. Dulu saya sering naik mobil itu kira-kira butuh waktu 10 sampai 11 jam. Sekarang 7 jam itu sudah sampai ke rumah. Nah ini kan sangat-sangat luar biasa. Naik kereta api sekarang 6 jam juga sudah bisa, karena sudah ada double track. Nah ini menurut saya Jogja itu diuntungkan berada di daerah yang tengah. Sehingga kalau kita mungkin melihat wisatawan mancanegara belum maksimal, mungkin itu terjadi. Tetapi untuk wisatawan Nusantara ini memang sudah demikian, potensinya sudah demikian luar biasa besar yang sudah hadir ke Yogyakarta ini. Ya, satu lagi pertanyaan dari audiens kita Pak terkait dengan industri kuliner tradisional. Bagaimana ini bisa dijual kepada wisatawan asing Pak? Apa yang kemudian harus diperhatikan kembali Pak? Ya, begini, kalau kita lihat tergantung kita ini pangsa pasarnya mana. Kalau kita pangsa pasarnya Asia, khususnya Asia Tenggara, mungkin rasa itu nggak banyak beda antara kita. Tetapi kalau kita bicara orang-orang Kaukasit itu orang-orang Eropa, Amerika, ini mereka kurang begitu menyukai pedas. Pedas itu nggak suka mereka. Ya, Oke. Mereka nggak suka. Terlalu asin mereka juga nggak suka. Nah, ini bagaimana kita mampu membuat narasi bahwa ini masakan yang harus dicoba, ini masakan yang harus dirasakan, harus dinikmati. Karena bagaimanapun juga kebiasaan itu bisa dilakukan, dan itu kalau sudah biasa menjadi habit bisa menjadi budaya. Nah ini kalau kita bisa meyakinkan kepada orang-orang asing bahwa makanan kuliner kita ini demikian lezatnya. Nah ini yang menarik di situ. Kemudian yang penting lagi adalah informasi itu harus kita jejalkan secara terus-menerus supaya opini itu terbentuk. Manakala opini terbentuk, mereka akan pada akhirnya akan mengatakan iya, karena terbentuk dari opini. Jadi promosi itu memang harus dilakukan secara terus-menerus. Sebagaimana kita ketahui misalnya, siapa yang nggak kenal Rinso sih? Sabun cuci ya. Tapi setiap saat dia promosi terus. Ya kan? Ya karena itu tadi, dijejali terus informasi-informasi supaya opini itu selalu terbentuk. Kira-kira seperti itulah. Iya.
Selamat siang, terima kasih untuk Mbak Vita di Sleman. Nah, ini kembali menanyakan tentang peran BOB dalam kuliner Nusantara, khususnya kuliner Jogja, Pak, yang legendaris. Kita tahu Jogja itu punya gudeg, bakpia, lupis, dan yang lainnya. Nah, bagaimana produk-produk tadi bisa bertahan di era milenial seperti sekarang ini, Pak? Ini apa tipsnya, Pak, atau mungkin sarannya Pak Agus ini, Pak? Kalau saya lihat ya, apa yang ada produk-produk di kita, ini ada beberapa produk yang sudah dimasukkan dalam kemasan. Nah, artinya gudeg itu sekarang, dulu waktu saya umroh ke Mekah, saya itu bawa dari Jogja gudeg kaleng. Oke. Nah, ini artinya dengan dimasukkan di dalam kemasan, yang tentunya diatur temperaturnya, diatur bahan-bahan yang ada di dalamnya sehingga tidak busuk dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita kirim kemana-mana. Jadi dengan semacam itu, jadi gini, kalau kita promosi tetapi barang tidak ada di pasaran, itu bermasalah. Ya. Kan gitu kan? Makanya pada saat kita berpromosi, produk-produk barang kita ini juga harus ada di lingkungan di sekitar kita. Nah, ini yang paling penting. Sehingga tadi misalnya gudeg bagaimana, lopis bagaimana. Nah, ini yang harus betul-betul kita harus berkreasi ya. Saya itu ngasih contoh begini. Di Jepang itu saya naik kereta api Shinkansen, terus kemudian di Kyoto saya turun di stasiun. Saya di sana menemukan produk KitKat. KitKat itu makanan kayak coklat itu. Ya. Itu ada flavor rasa mungkin 15 lebih rasanya itu. Oke. Mulai melon, coklat, susu, keju, macam-macam itu rasanya banyak. Nah, kemudian yang terpenting lagi adalah desain produknya ini sangat-sangat dibuat yang eye catching, yang menarik. Jadi kemasannya ini bagaimana membuat orang itu tertarik. Kalau kita kan biasanya membuat harga kiloan atau apa kan gitu kan. Kalau di Jepang itu enggak. Mereka itu satuan, bahkan kecil-kecil itu dijual dengan harga tertentu. Nah, di Jogja ini sudah ada itu. Itu contohnya bakpia kukus. Bakpia kukus itu menarik. Kenapa? Karena dijualnya itu 10 biji di dalamnya dan masing-masing dibuat satuan lagi. Persatuan. Nah, ini kan menarik kalau kita bawa oleh-oleh, kita bagikan juga beberapa hari juga masih bertahan lama. Nah, ini saya pikir tips-tips semacam itu yang perlu dikembangkan untuk kepentingan bagaimana satu produk itu bisa tahan lama, yang kedua rasanya juga tidak berubah, yang ketiga kalau kita memberikan ke teman-teman kita juga tidak malu-maluin karena kemasannya bagus. Kira-kira gitu, Mas Dendi. Iya, bagus. Hari ini kan sudah dimulai jelajah kuliner merawat masakan warisan leluhur. Ini kan sebuah kolaborasi yang sangat apik antara Harian Jogja bersama dengan BOB. Kedepannya pengen ada kolaborasi seperti apa lagi nih, Pak? Ya, tentunya kalau kita bicara terkait dengan kepariwisataan, BOB pasti akan dukung karena memang tugas BOB kan ada dua. Satu, tugas otoritatif, kita diminta mengembangkan lahan seluas 309 hektar di Bukit Menoreh yang kita sebut sebagai Borobudur Highland untuk menjadi kawasan pariwisata yang baru. Nah, kemudian tugas yang kedua adalah tugas koordinatif. Kita itu membawai 30 kabupaten kota yang ada di Joglo Semar. Yang kita lakukan adalah kita mengcapture, memfoto seluruh bentuk-bentuk kegiatan kepariwisataan yang ada di daerah 30 kabupaten kota tersebut. Bagaimana aksesibilitasnya, bagaimana kaitannya dengan amenitasnya, bagaimana dengan atraksinya, bagaimana dengan SDM-nya. Nah, itu semuanya kita petakan sehingga pada saat tertentu kita bisa melihat bahwa oh, ini kurang ini sehingga perlu dilakukan apa. Jadi kita membuat peta, kemudian kita lakukan roadmap-nya, terus kita lakukan itu. Nah, kemudian kalau kolaborasi apalagi, ya itu tadi dalam bentuk kalau berkaitan dengan kepariwisataan, khususnya di areal Joglo Semar, itu kita akan dukung.
Kira-kira arahnya ke sana. Ya, terakhir Pak Agus, untuk para pelaku industri kuliner di Jogja dan juga di sekitar Kedu, apa yang menjadi harapan Pak Agus? Karena kita tahu pariwisata sudah mulai bergeliat, kemudian wisatawan lokal ataupun asing sudah mulai datang. Ini artinya kan sebuah potensi besar yang bisa dimanfaatkan untuk mereka jualan produk-produk mereka. Apa yang kemudian Pak Agus bisa sampaikan kepada pendengar kita pelaku industri kuliner, Pak? Kalau menurut saya yang terpenting itu kita bisa mampu menciptakan kolaborasi. Contohnya begini, PHRI, Perhimpunan Hotel dan Restoran, kolaborasi dengan UMKM misalnya, menyediakan misalnya untuk jajan pasar, untuk makan paginya yang ada di hotel-hotel. Nah itu bisa dilakukan kolaborasi. Terus misalnya penyediaan stok untuk kopi. Setiap hotel, kamar hotel itu kan ada kopinya itu. Nah itu misalnya dari UMKM. Ini bentuk-bentuk kolaborasi ini menjadi sangat penting karena satu, biaya marketingnya nggak ada. Karena kan direct ya, biaya marketingnya nggak ada. Yang kedua, harganya pasti lebih murah. Yang ketiga, saling diuntungkan antara pihak UMKM, pihak hotel atau apa, itu saling diuntungkan. Jadi adanya kolaborasi ini menjadi penting. Nah, kemudian untuk para pelaku UMKM sendiri yang terpenting adalah bagaimana menciptakan produk itu menjadi produk yang memiliki standar lah. Artinya dilakukan standarisasi, jangan sampai hari ini rasanya terlalu manis, besok terlalu asin, besok terlalu apa. Nah, ini harus ada standarisasi yang dilakukan. Nah, kemudian juga bagaimana pelaku UMKM ini membuat kemasannya supaya orang tertarik dengan melihat kemasannya, walaupun belum merasakan itu sudah tertarik duluan. Nah, ini yang paling penting dilakukan oleh para pelaku UMKM. Ya, agar mereka yang sudah datang mencicipi bisa menceritakan kembali kepada orang lain untuk juga ikut merasakan mencicipi produk-produk mereka. Pak Agus, matur suwun Pak, sudah berbagi waktu di pagi kali ini. Terima kasih juga untuk kolaborasinya bersama dengan Harian Jogja di Jelajah Kuliner Merawat Masakan Warisan Leluhur. Ditunggu juga kolaborasi berikutnya Pak Agus. Terima kasih Pak, sehat selalu, sukses selalu Pak. Salam buat penggemar, pendengar Star FM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian pendengar, saya ngobrol singkat bersama dengan Direktur Pemasaran BOB. Kita ngobrol tentang Jelajah Kuliner Merawat Masakan Warisan Leluhur, program dari Harian Jogja yang disupport sepenuhnya oleh BOB. Sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung, terima kasih. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti liputannya di Harian Jogja.